Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mbak Dina Praptora Harja yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Slamet Ginting yang merupakan pengamat militer Universitas Nasional. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam. Baik, selanjutnya juga ada Mas Yanuardi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Yanuardi. Malam Mbak Tir. Baik, saya akan ke Mbak Dina terlebih dahulu mungkin. Mbak Dina, Iran dan juga Israel yang sebelumnya kita ketahui telah berperang kurang lebih 12 hari begitu ya, telah melangsungkan gencatan senjata. Tapi informasi yang kemudian beredar ini ternyata Israel mengalami kerugian dengan jumlah yang fantastis begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat untuk dampaknya sendiri di posisi Israel secara politik maupun juga diplomatik, ini seperti apa Mbak Dina? Sangat buruk. Oke. Jadi kalau dilihat dari, kita lihat harus memang beberapa layer ya. Kalau kita bicara soal hubungan internasional, ini semacam pasti ada dimensi di dalam negeri, domestik, karena bagaimanapun politik luar negeri itu sumbernya dari dalam negeri. Bisa jadi satu cara buat para pemimpin untuk unjuk gigi lah. Mendapatkan legitimasi mengapa dia masih harus berkuasa dengan cara dia melakukan sejumlah aktivitas bahkan serangan militer ke negara lain. Benjamin Netanyahu itu dalam posisi yang sangat terjepit sebenarnya di dalam negeri. Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebenarnya posisi partainya dia itu bukannya semakin kuat tetapi melemah mayoritasnya karena ini sistemnya di sana kan parlementer. Kemudian juga Benjamin Netanyahu secara politik juga dikenal korup ternyata. Jadi di dalam negeri juga orang mulai merasa bahwa apa yang dia lakukan di luar negeri sebenarnya tidak selaras dengan kepentingan rata-rata orang Israel. Ya, mayoritas di sana ya. Mayoritas di sana. Jadi walaupun masih ada kalangan yang loyal, terutama dari partai kanan ya, dan memang partai kanan di Israel ini menguat dan partainya bukan tunggal hanya partai Likud yang dikuasai oleh Netanyahu dari tahun berapa itu lama dia udah lama di Likud. Posisinya sekarang juga Naftali Bennett, lawan politiknya itu juga partai kanan. Makanya pergerakan suaranya itu masih tetap didominasi oleh orang-orang yang ingin cara yang lebih keras ke negara-negara di Timur Tengah. Tapi poinnya cuma beda 3 poin survei terakhir di Timur Tengah. Jadi dia dan Naftali Bennett itu skornya popularitasnya cuma beda 3 poin. Artinya cuma tipis lah ya, kalau mau dibilang ada kenaikan cuma tipis. Justru dari pihak Amerika Serikat sekarang udah bilang kayaknya cukup deh dengan segala kepemimpinan yang kau lakukan segala macam itu, karena pada dasarnya Amerika Serikat juga sepertinya mulai pikir-pikir nih soal mengeluarkan lebih banyak dana lagi untuk perang. Artinya dengan fakta-fakta tersebut ya, apa yang sudah disebutkan oleh Mbak Dina, dalam waktu dekat sebenarnya Netanyahu ini akan digulingkan. Upaya itu sudah terjadi beberapa kali. Betul, sejak Palestina ya? Sejak Palestina itu. Tapi ya lagi-lagi, kalau Donald Trump sih masih berusaha untuk menjaga dia sampai dapat deal. Jadi yang diinginkan oleh Donald Trump itu adalah demi kau bertahan, kau harus secure dana. Jadi anggaran dari pertahanan Israel harus didedikasikan untuk membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat. Berapa lama Donald Trump memberi waktu ya dalam tanda kutip kepada Netanyahu untuk bisa memenuhi apa yang ia butuhkan gitu? Minggu ini dia akan ketemu kan katanya di Washington. Jadi kita lihat saja hasilnya begitu. Ini sangat impulsif memang negosiasi ini, karena Donald Trump kan berarti kecenderungannya memang selalu mengutamakan deal daripada perdamaian. Oke. Mendahulukan deal ya, daripada perdamaian. Baik, saya bergeser ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau melihat keputusan gencatan senjata, kalau tadi kita lihat ini ternyata sudah 5 hari yang lalu ya, Amerika Serikat meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik sesegera mungkin. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini ada yang bilang karena memang ingin mendapatkan Nobel begitu ya, tapi apakah alasan lain atau motivasi lain ini karena memang ingin menyelamatkan wajah Netanyahu karena alutsista maupun juga kemampuan militernya memang sudah tidak sanggup lagi? Ya, paling tidak harus dipahami dulu salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika adalah mengamankan Israel. Jadi mengamankan Israel sama juga mengamankan Amerika. Sehingga apa yang ancaman terhadap Israel, maka dianggap juga itu ancaman bagi Amerika. Maka bagaimana Netanyahu mempengaruhi pemerintahan Donald Trump untuk menyerang Iran, tentu saja ini dipahami oleh Amerika juga bahwa Israel sedang terancam. Karena itu Amerika menyetujui dalam tanda petik walaupun tidak secara eksplisit
untuk melakukan penyerangan pertama ke Iran pada tanggal 13 Juni lalu. Jadi bagaimana Trump menghadapi dilema di dalam dan di luar negeri juga kita harus pahami bahwa eskalasi perang ini yang dilakukan Amerika juga ikut membantu Israel dengan menyerang 3 daerah. Itu juga cuma serangan terbatas, formalitas, sehingga itu dianggap tidak membahayakan bagi kelangsungan ancaman terhadap Perang Dunia Ketiga. Karena baik Cina, Rusia juga melihat bahwa ini hanya serangan-serangan formalitas belaka. Yang menarik adalah bahwa Persia adalah salah satu simbol dari pelayaran perdagangan internasional. Karena itu ini menjadi titik penting apabila betul-betul Iran misalnya memblokade Selat Hormuz, maka ini juga ancaman juga bagi Cina, ancaman juga bagi Rusia. Dan ini perang akan terjadi kalau perang besar akan terjadi apabila melibatkan aktor-aktor besar, Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un, serta pemimpin Pakistan. Itu yang bisa mempengaruhi. Tapi eskalasi ini menurut saya belum sampai seperti itu. Nah, yang menarik adalah upaya Trump ingin mendapatkan Nobel perdamaian, dan itu menjadi tertawaan dunia karena dia ikut menyerang Iran. Bagaimana mungkin seseorang yang ikut memulai duluan, kemudian juga menawarkan perdamaian. Baik. Saya kira kondisi perdamaian ini juga tidak bisa diterka, tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ingat ketika Netanyahu mengatakan dia akan berlibur, tahu-tahu besok nyerang. Trump juga mengatakan bahwa 2 minggu lagi saya akan pikirkan, tahu-taunya besok. Jadi apakah kemudian akan terjadi perang lagi atau tidak? Saya yakin ini sangat-sangat tergantung situasi kepribadian 2 tokoh ini. Oke, baik. Sedikit meluruskan tadi, kalau Amerika Serikat dengan Israel memang secara tradisional itu saling mendukung. Tapi kalau dengan kejadian kemarin di Iran, nampaknya udah nggak harmonis lagi gitu ya. Saya udah ngeliat nggak harmonis sebenarnya. Donald Trump yang memecah ini, dan ini menjadi satu tanda juga bahwa Amerika itu sebenarnya sudah tidak memimpin dunia lagi karena Israel berani mengambil keputusan tanpa keputusan dari Donald Trump. Donald Trump justru bantu gitu, ibaratnya dipaksa untuk membantu. Dan di dalam negeri Amerika Serikat kita tahu terpecah posisinya, lebih banyak orang demo Palestina. Ini artinya Israel sudah mulai terlihat membangkang begitu ya oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump. Atau kita bisa juga bilang bahwa Amerika Serikat sudah turun pamornya. Bahkan sekutunya yang paling dekat pun udah nggak dengar. Baik, saya ke Mas Yanuardi. Mas Yanuardi, dengan adanya keputusan gencatan senjata kemarin, apakah juga bisa diartikan bahwa ini ada pergeseran strategi geopolitik nih yang kemudian terjadi di kawasan, Mas Yanuardi? Kalau saya lihat yang pertama, Trump ini kan pribadi yang tidak bisa diprediksi ya, yang tadi Pak Slamet sebutkan itu. Dan kalau dia sebut 2 minggu, ternyata nggak sampai 2 minggu ya, jadi itu tidak bisa diprediksi. Maka gencatan senjata ini menurut saya sesuatu yang positif buat kedua negara ya, buat Israel sama Iran. Tapi yang kedua yang harus kita antisipasi adalah kemungkinan terjadinya eskalasi lanjutan. Karena Iran mengatakan bahwa mereka tidak akan berdiam diri kalau misalnya Israel melakukan serangan, misalnya serang ke Palestina lagi, ke Gaza dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini harus disyukuri oleh masyarakat dunia. Jadi kita melihat ini ada perdamaian, ceasefire ya, tapi ceasefire ini belum bersifat permanen ceasefire, jadi belum sifat permanen gitu, masih ada potensi laten. Jadi dia potensi laten yang kalau misalnya ada pelecutnya, ada provokasinya, maka ada kemungkinan untuk dia bisa meletus menjadi satu konflik baru lagi, bahkan bisa menjalar pada kawasan lain, atau misalnya tadi lebih jauh misalnya sampai ke Perang Dunia Ketiga gitu. Itu segala kemungkinannya ke depan begitu ya, potensi-potensi. Tadi saya sudah menanyakan Mbak Dina berkaitan bagaimana kemudian dampaknya. Kalau dari kacamata pengamat Timur Tengah, Anda melihat dampaknya baik itu dari segi ekonomi kemudian juga politik, apa yang sebenarnya terjadi dengan adanya kerugian yang cukup fantastis, informasinya bahkan triliunan begitu. Tapi ditahan ya Mas Yanuardi, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa.